Halo Sobat Cat Lover, jumpa lagi dengan saya di channel Kucing Jalanan. Kali ini saya ditemani oleh Greo. Dan saat ini kucing ini merasa demam, oleh sebab itu dia rewel, teman-teman. Oke, Greo turun. Jika di antara kalian ada yang baru menemukan channel ini, bantu kami dalam pengembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini tetap berkembang dan kami bisa membantu kehidupan dari kucing-kucing yang ada di jalanan. Channel ini kami buat untuk membantu kucing-kucing yang ada di jalanan, untuk membantu perawatan mereka sehingga mereka juga bisa merasakan kehidupan yang lebih baik. Sobat Cat Lover, channel Kucing Jalanan ini berisi tentang dunia kucing dan seputar perawatannya. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana merawat kucing yang lagi demam atau lagi panas. Sobat Cat Lover sekalian, biasanya kucing mengalami demam itu ada dua sebab. Yang pertama itu kucing lagi membentuk sistem kekebalan tubuhnya untuk melawan bakteri di dalam tubuhnya, sehingga itu bisa membuat kucing tersebut lebih baik. Tapi ada juga kasus yang patut kita waspadai, bahwa bila kucing demam itu kita harus memberi penanganan secepatnya. Nah, apa-apa saja penanganan itu, disimak video ini sampai habis ya. Jangan di skip supaya kalian bisa memperoleh informasi ini dengan lebih jelas dan akurat. Yang pertama, cara yang sering saya lakukan bila kucing saya demam, dan ini bisa dilakukan di rumah. Ini adalah pertolongan pertama pada kucing yang demam. Sobat Cat Lover, suhu normal untuk tubuh kucing itu adalah 38,1 derajat Celcius sampai 39,4 derajat Celcius. Jadi kalau sudah di atas 39,5 derajat Celcius, berarti kucing itu sudah dinyatakan demam. Nah, apa-apa saja atau bagaimana ciri-ciri dan tanda-tanda yang bisa kita ketahui kalau kucing kita itu demam? Yang pertama, kucing tersebut itu malas makan. Yang kedua, dia malas beraktivitas. Yang ketiga, kucing itu akan rewel. Yang keempat itu, kucing malas grooming, kucing malas minum, dan kucing itu menjauhkan diri dari teman-temannya. Nah, Sobat Cat Lover sekalian, lantas bagaimana atau apa yang harus kita lakukan bila kucing kita merasa demam? Oh ya, aku hampir lupa. Kalau kita juga mau mengetahui bagaimana kucing kita itu demam, yang pertama itu, tanda kedua, jika kita ingin mengetahui bagaimana kucing kita demam, pertama itu kita memegang ketiak kucing kita, kita merasakan badannya sampai ke bawah perut. Apabila terasa hangat, maka tubuh kucing tersebut demam, teman-teman sekalian. Ini karena kucing saya lagi demam, dia lagi rewel, teman-teman. Oke, saya turunkan dulu ya teman-teman. Tanda yang ketiga itu, kalian bisa dengan memakai termometer untuk mengukur suhu badan dari
kucing tersebut. Lalu bagaimana kita bisa mengukur suhu badan dari kucing kita? Biasanya kalau saya mengukur suhu badan ke kucing saya itu dengan memakai termometer digital. Termometer tersebut saya masukkan ke dalam lubang anus untuk mengukur suhu badan kucing saya. Dan itu sebelum saya memasukkan termometer ke dubur kucing saya itu, saya harus menjaga kesterilannya. Saya harus mencuci tangan, memakai kaos tangan, menggunakan petroleum sebagai pelumas yang kita usapkan ke termometer, baru kita masukkan ke dubur kucing. Terus setelah termometer tersebut itu kita masukkan paling lama itu kedalaman 2,5 cm, dan lamanya itu sampai alat dari termometer digital itu bunyi. Nah, biasanya kalau kita memakai termometer digital itu pasti akan bunyi. Nah, kalau misalnya termometer digital itu sudah bunyi, kita keluarkan, kita melihat suhu badan dari kucing tersebut, dan setelah itu termometer yang kita sudah masukkan ke dubur itu kita bersihkan dengan alkohol supaya termometer tersebut kembali menjadi higienis. Sobat cat lover sekalian, nah setelah kita melihat suhu tubuh kucing kita itu demam, apa-apa saja yang harus kita lakukan? Cara ini adalah pertolongan P3K teman-teman. Jadi ini wajib kita lakukan bila kucing kita demam, teman-teman. Yang pertama itu kita berusaha mendinginkan suhu badan dari si kucing. Bagaimana cara mendinginkan suhu badan dari si kucing itu, teman-teman? Yaitu dengan cara mengkompres badan dari si kucing. Itu bisa kita taruh di ruangan yang dingin, yang ada AC-nya. Baru kucing tersebut kita taruh di lantai keramik. Apa gunanya kucing tersebut kita taruh di lantai keramik? Supaya suhu badan yang demam itu bisa dipindahkan ke lantai, supaya suhu badan dari kucing itu bisa kembali normal. Nah, biasanya juga teman-teman sering melihat kan kalau ada kucing-kucing kita yang rebahan di lantai, dia sambil selonjoran, itu ada kemungkinan dia merasa panas dan dia ingin mendinginkan badan mereka, teman-teman. Yang kedua, penanganan yang kedua jika kucing kita demam itu, jangan lupa berikan air minum sebanyak-banyaknya. Jangan lupa berikan air minum sebanyak-banyaknya supaya kucing kita itu tidak dehidrasi. Nah, kalau misalnya kucing kita dehidrasi, akan besar akibatnya, teman-teman. Cara yang kedua, bagaimana caranya kalau misalnya kucing kita itu malas minum, teman-teman? Maka kita harus dengan paksa meminumkan dia menggunakan Spoit tanpa jarum. Dan cairan tersebut itu harus sebanyak-banyaknya. Air putih itu harus sebanyak-banyaknya masuk ke dalam tubuh kucing. Dan biasanya kalau saya itu air minum itu saya berikan kepada kucing itu tergantung dari berat badan mereka. Semakin berat kucing tersebut, semakin banyak air putih yang harus saya berikan kepada anak bulu kesayangan saya. Misalnya contoh, timbangan 4 kilo itu biasanya saya berikan itu untuk Spoit 3 mili itu 20 kali. Dan itu saya biasa berikan setiap
2 jam. Setiap 2 jam sambil saya selingi dengan memberikan makanan teman-teman. Cara yang kedua, kucing tersebut kita harus berikan cairan elektrolit. Apa gunanya cairan elektrolit ini? Ini adalah pengganti cairan tubuh yang hilang, supaya suhu badan dari kucing kita itu cepat turun teman-teman. Nah, cara selanjutnya setelah kita memberikan air minum yang sebanyak-banyaknya, kita memberikan vitamin. Vitamin ini untuk sebagai daya tahan imun mereka untuk melawan penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Kalau kucing kita sakit atau kalau kucing kita demam itu, lebih banyak kita memberikan vitamin itu kepada mereka dibanding jika mereka tidak sakit. Terus cara selanjutnya itu kita harus memberikan mereka makanan yang cukup. Nah, kalau misalnya kalian bertanya bagaimana caranya mereka makan sedangkan mereka demam, iya, memang terkadang kucing yang lagi demam itu malas makan, makanya kita harus memaksakan mereka untuk makan. Daripada kucing-kucing kalian itu mati, lebih baik kita yang harus bekerja keras untuk memberi makanan kepada mereka. Itu cara yang pertama, metode pertama yang sering saya gunakan jika tidak pergi ke dokter hewan, tidak pergi ke pet clinic, atau tidak pergi ke puskeswan. Tapi ini patut diwaspadai teman-teman jika dalam waktu 24 jam suhu badan dari kucing kita ini tidak turun-turun atau bahkan naik, itu lebih baik kita bawa ke dokter hewan teman-teman untuk penanganan yang lebih serius. Karena biasanya kalau kucing yang demam itu bisa berakibat fatal jika kita tidak menanganinya dengan lebih cepat. Nah, biasanya kalau kita sudah membawa ke dokter hewan akan memberikan penanganan yang tepat bagi mereka. Biasanya mereka akan memberikan antibiotik. Tapi kalau saya, ini atas rekomendasi dari dokter hewan saya, yang biasanya saya pakai itu antibiotik itu amoxicillin, clindamycin, dan dalasin. Itu yang biasa direkomendasikan oleh dokter hewan saya. Tapi itu harus sesuai dengan takaran atau resep yang diberikan oleh dokter hewan. Nah, sobat cat lover sekalian, demikianlah tips-tips dari saya tentang cara menangani kucing yang demam. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat bagi kalian semua, dan mudah-mudahan bila ada di antara kalian yang mempunyai kucing yang demam saat ini, ketika kalian menonton video ini, kucing kalian itu bisa turun demamnya dan bisa menjadi sehat kembali. Senang sekali saya berjumpa dengan teman-teman semuanya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan bantu kami dalam subscribe, like, komen, dan share untuk membantu pengembangan channel ini. Dan saya berharap juga kalian semua tetap sehat-sehat selalu, tetap diberikan berkat yang melimpah, sehingga kalian bisa merawat dan menjaga kucing-kucing kalian itu dengan lebih baik lagi, dengan lebih bertanggung jawab lagi, dengan lebih konsisten lagi. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam kucing jalanan.